Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kalau ada pertanyaan dilontarkan kepada kita pada hari ini, siapa yang sedang cemburu? Mungkin akan ada satu dua dari antara kita. Tetapi kalau dikatakan siapa yang pernah cemburu, maka kita semua pasti pernah mengalami apa yang disebut dengan cemburu. Cemburu bisa terjadi karena dua hal. Yang pertama, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, bisa karena tidak jelas, karena kebencian atau sesuatu yang tidak jelas. Ketika kita melihat orang lain memakai jam tangan yang mewah, kita cemburu dengan orang itu. Ketika kita melihat orang lain memakai gelang-gelang emas atau semua perlengkapan yang lain, kita mungkin juga akan merasakan cemburu. Inilah yang saya sebut cemburu yang tidak jelas itu. Bisa karena kita tidak suka orang lain juga, karena kita benci, maka kita cemburu pada orang itu. Tetapi pada umumnya Bapak Ibu Saudara terkasih, cemburu ini muncul karena cinta. Karena itulah maka dalam lagu bahasa Batak yang disebut, ada judul lagu dalam bahasa Batak, Ibana Manangau Ciptaan Dorman Manik. Maka liriknya kurang lebih seperti ini. Cemburu au tuho alani cintaku do, ceng 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 ceng. Lanjut saja, nanti Bapak Ibu nyanyikan. Tapi dalam lagu itu Ibana Manangau jelas sebetulnya dikatakan, aku cemburu kepadamu karena aku cinta. Jadi cemburu tidak didasarkan pada yang lain-lain. Dan nanti dikatakan lagi, curiga aku kepadamu karena sikapmu. Jadi sebetulnya ini murni kecemburuan muncul karena adanya cinta. Dan semakin besar cinta kita kepada seseorang, maka nanti cemburu akan semakin besar dan semakin sering nanti muncul. Karena itu kalau ada ibu-ibu di sini yang suaminya pencemburu, tidak usah terlalu cepat kecewa. Daripada tidak pernah cemburu, sudah digandeng oleh orang lain pun nanti cuek saja suaminya. Atau demikian juga mungkin bapak-bapak yang ada di sini. Karena itu sebetulnya cinta ini memang selalu berbarengan dengan apa yang disebut dengan cemburu. Sudah seperti sebuah takdir. Karena tidak mungkin kita mencintai seseorang tanpa adanya rasa cemburu ketika kita melihat bersama dengan orang lain. Konteks seperti itu yang hendak kita renungkan Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada hari ini. Bacaan pertama yang kita dengarkan tadi sangat jelas sebetulnya Allah menyebut dirinya sebagai pencemburu. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Jadi kalau kita Bapak Ibu Saudara-saudara kasih mengalami kecemburuan dalam arti cemburu yang positif karena kita mencintai orang lain, maka Allah sudah terlebih dahulu sebetulnya juga menyatakan dirinya sebagai pencemburu. Mengapa Allah mengatakan dirinya sebagai pencemburu? Allah menyatakan dirinya sebagai pencemburu karena Dia sangat mencintai dan sangat menyayangi kita manusia. Karena itu maka Dia ingatkan kepada kita bahwa tidak boleh ada Allah dan ilah-ilah lain selain Dia. Hanya kepada Allah saja kita berserah, hanya kepada Allah saja kita bisa menyembah, dan Dialah satu-satunya sumber pertolongan kita. Bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, berapa banyak dari antara kita yang hadir di sini ketika kita menginginkan sesuatu, entah dia mau ke sini atau kemana, ada yang mau dicapainya, maka dia pergi ke ilah-ilah lain, dia tidak datang kepada Yesus. Banyak orang yang menginginkan sesuatu, kemudian pergi ke pusuk buhit, berdoa katanya ke sana, ke Oppu Mula Jadi Nabulun. Tidak tahu kalau dia mengerti Oppu Mula Jadi Nabulun ini sebagai Allah, sangat baik. Tetapi kalau pengertian dia tidak sampai ke situ, maka ini kemudian menjadi penyembahan yang berhala. Berapa banyak juga dari antara kita yang kalau menginginkan ke sesuatu kemudian berdoa di makam orang tuanya, berdoa ke orang tuanya. Kita berziarah ke orang tua sangat bagus, tetapi kita tidak berdoa kepada orang tuanya. Mak, Pak, kabulkanlah, semoga engkau memberikan kekayaan kepada saya, semoga saya lulus.
Kalau kita berziarah, Bapak Ibu Saudara terkasih, fokus utama kita tetap kepada Allah. Kita berdoa, berziarah di situ hanya meminta, ya Bapak doakan kami. Inang tangyako kami tutu hatta sayang iya masude akka pangiduan nami di pasu-pasu di bata. Itu yang harus kita berdoa, bukan menjadi tujuan utama doa kita. Karena itulah maka sering juga Bapak Ibu Saudara-saudara kasih orang menganggap sesuatu yang berbeda kita orang Katolik ini. Ketika kita ada Bunda Maria kemudian kita berdoa di hadapan patung Bunda Maria, sering disebut orang kita berdoa kepada ilah-ilah yang lain, menyembah berhala katanya. Mereka tidak paham apa yang kita lakukan, bahwa yang kita lakukan ialah pengakuan kepada Yesus, pengakuan kepada Bunda Maria, bahwa dia adalah ibu Yesus yang melahirkan Yesus. Karena itu kita berdoa supaya Bunda Maria juga mendoakan kita. Jadi kita Bapak Ibu tidak berdoa kepada Bunda Maria dalam arti alamat doa kita kepadanya. Kalau kita berdoa di hadapan patung Bunda Maria, maka kita harus senantiasa sadar bahwa Bunda Maria adalah pengantara bagi kita untuk mendoakan dan menyampaikan seluruh permohonan kita ke hadapan putranya Yesus Kristus. Mengapa harus kemudian kita minta kepada Bunda Maria? Karena siapa ibu di sini yang permohonannya tidak akan dikabulkan oleh anak-anaknya? Kalau ada ibu yang memohon kepada anaknya, biasanya kalau anak ini yang berbakti, anak yang baik, maka pasti akan dikabulkan. Dan mereka adalah keluarga yang kudus, keluarga yang baik. Karena itu ketika kita memohon Bunda Maria supaya menyampaikan permohonan kita kepada Yesus Kristus, pasti permohonan itu akan dikabulkan oleh Yesus karena Bunda Maria yang menyampaikan. Apakah dengan berarti bahwa kita tidak bisa langsung kepada Yesus? Bisa langsung kepada Yesus, tetapi kita menghormati seorang ibu yang melahirkan Tuhan bagi kita. Yang hari ini kita dengarkan bersama-sama bagaimana Yesus sendiri juga kemudian menyampaikan dirinya sebagai bait suci yang kudus. Dalam Injil hari ini kita dengarkan bersama-sama bagaimana kemudian ketika Yesus memasuki Yerusalem, dia hendak masuk ke bait suci, satu tempat yang sangat disucikan oleh orang-orang Yahudi yang sangat dekat dengan Tuhan. Ternyata tempat itu tidak lagi dibuat sebagai tempat penyembahan. Mereka sudah mengalihkan fungsinya, dalam arti kemudian begitu banyak orang berjualan di bait suci itu. Yesus marah. Yesus menunjukkan kecemburuannya. Kecemburuan dalam arti apa? Karena orang-orang yang ada di bait suci itu tidak lagi menyembah Tuhan, tetapi mereka sudah mempertuhankan mamon. Di tempat itu terjadi jual beli dan bisa jadi juga korupsi ada di dalamnya. Karena ada penukar-penukar uang, karena ada penjual-penjual burung-burung merpati, lembu yang akan dipersembahkan, bisa saja orang itu Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih bertindak dengan tidak hormat atau tidak adil kepada orang yang sedang menukarkan uangnya. Kesucian bait suci tidak ada lagi. Karena itu maka menimbulkan dua hal. Bagi murid-murid, maka mereka mengingat apa yang pernah tertulis dalam kitab, cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Cinta akan rumahmu menghanguskan aku dalam konteks cinta rumah Tuhan sendiri akan kemudian menghantar kita terus-menerus untuk semakin dekat dengan Tuhan. Dan ketika rumah Tuhan itu tidak lagi disucikan, maka kita juga akan menjadi sangat marah. Kalau kita mendengar ada gereja yang dibakar Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kita akan merasa sangat marah. Karena apa? Karena bukan hanya gereja itu yang sebetulnya dibakar, tetapi juga adalah pelecehan kepada kita yang berdoa, yang menganggap tempat itu adalah rumah Tuhan. Murid-murid kemudian mengingat itu, cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Tetapi orang-orang Farisi di sini tadi yang kemudian kita dengarkan dalam bacaan Injil ini, kemudian meminta tanda kepada Yesus. Apa hakmu mengatakan hal seperti itu? Apa hakmu untuk marah? Apa hakmu untuk cemburu di bait suci ini?
Itulah yang disampaikan oleh orang-orang Farisi ini, karena mereka tidak paham apa yang dimaksudkan dan dirasakan oleh Yesus sendiri. Yesus mengatakan kepada mereka, rombak bait suci ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Orang-orang Farisi berpikir secara manusiawi. Mereka berpikir secara rasional. 46 tahun bait suci ini dibangun. Masakan engkau bisa membangunnya dalam 3 hari saja? Mereka tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh Yesus. Padahal yang dimaksudkan oleh Yesus ialah tubuhnya sendiri. Sekarang Yesus kemudian mentransformasikan kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, bahwa bait suci ini sudah berubah atau diangkat derajatnya oleh Yesus sendiri, bahwa bait suci sekarang adalah bait suci yang hidup, itulah Yesus sendiri. Karena itu maka ketika kita menyembah Yesus, sesungguhnya disitulah ada bait suci itu. Sekarang Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kita tidak lagi terfokus kepada hanya tempat, apakah di gereja kita bisa berdoa atau tidak, di mana saja kita bisa berdoa. Karena Yesus mengatakan, di mana 2 atau 3 orang berkumpul atas namaku, maka di situ saya ada. Dengan itu Yesus mau kemudian menunjukkan bahwa bait suci ini, tempat tinggal Allah ini tidak lagi dibatasi pada lokasi, tetapi Dia sudah kemudian melintasi segala lokasi. Di mana saja bait suci ada, dan itulah Yesus sendiri. Hubungannya kepada kita hari ini apa? Jika Yesus mengatakan dirinya sebagai bait suci yang hidup, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, maka kita pun sebetulnya sebagai orang-orang yang menyebut Yesus sebagai saudara kita dan Allah sebagai Bapa kita, maka dalam diri kita juga ada bait suci. Kita sesungguhnya juga adalah bait suci, tempat kediaman Allah. Karena itu setiap orang Katolik adalah imago Dei, gambaran Allah. Dalam dirinya ada Allah. Karena itu maka semua tingkah laku dan perbuatan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, harus mencerminkan diri bahwa Allah tinggal dalam diri kita. Allah tidak pernah terpisah dari kita jika kita benar-benar percaya kepadanya. Karena itulah maka Allah adalah Allah yang cemburu. Ketika Allah tinggal dalam diri kita dan kemudian kita menyembah ilah-ilah yang lain, maka Allah menjadi sangat cemburu. Dan kecemburuan Allah Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam bacaan yang kita dengarkan hari ini sangat dalam. Kecemburuannya bisa berakibat sampai 4 keturunan. Dia tidak akan diberkati jika dia mencela Allah dan tidak menyadari dirinya sebagai bait Allah. Tetapi rahmat akan melimpah dalam setiap orang jika dia menyadari bahwa dalam dirinya ada bait Allah dan dia juga menyucikan dirinya ini sebagai persembahan yang hidup bagi Allah sendiri. Ketika kita menyucikan diri kita secara sungguh-sungguh dalam masa pertobatan sekarang ini, kita masuk dalam ruang-ruang pengakuan dosa, menyadari diri kita sebagai orang yang berdosa, maka saat itu kita membangun kembali bait suci yang hidup dalam diri kita. Ingat Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, bait suci yang ada di Yerusalem itu juga sudah berkali-kali diruntuhkan. Bahkan sampai saat ini tidak ada bait suci yang memang tampak sebagai bangunan di mana dulu bait suci itu berada. Sekarang sedang diusahakan untuk dipugar kembali dan dibangun kembali. Mereka susah untuk membangunnya kembali karena tidak menyadari bahwa sekarang sebetulnya Allah sudah tinggal di mana saja. Karena itulah maka penting bagi kita untuk menyadari hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, hanya dengan pertobatan hati kita maka kita dapat kembali membangun bait suci. Bait suci di Yerusalem berkali-kali diruntuhkan. Begitu juga diri kita Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, mungkin kita sendiri berkali-kali meruntuhkan bait suci dan kealahan Allah yang ada dalam diri kita karena egoisme kita. Ketika kita tidak menyadari bahwa kita sebagai ibu yang harus menjaga anak-anaknya, maka saat itu ibu sedang meruntuhkan bait Allah dalam dirinya.
Ketika ada bapak-bapak di sini yang tidak bertanggung jawab sepenuhnya pada keluarganya, tidak menyayangi istrinya dengan sungguh-sungguh, tidak menyayangi anaknya dengan sungguh-sungguh, maka bait Allah yang ada dalam dirinya sedang runtuh. Hari ini kita diajak kembali untuk membangun bait Allah itu kembali dalam diri kita masing-masing, dengan membangun ikatan-ikatan cinta yang sungguh-sungguh dengan orang-orang yang ada dekat dengan kita, dengan keluarga kita sendiri. Kita harus menyatukan batu-batu yang terpisah supaya dia menjadi bangunan yang hebat, bangunan yang indah, sehingga Allah memang layak berada di tempat itu. Secara sederhana, tindak lanjut dari permenungan ini kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudara kasih, sesungguhnya dalam bacaan pertama tadi sudah disampaikan kepada kita syarat utama agar kita tetap membangun dan berada dalam bait suci Allah itu, ada 10 perintah Allah yang diberikan kepada kita. 10 perintah Allah ini dibagi dalam 2 loh batu. 1 loh batu itu terdiri dari perintah pertama dan perintah ketiga yang terkait langsung dengan Allah. Cintailah Tuhan Allahmu, dan kemudian dikatakan lagi, kuduskanlah hari Minggu bagi kita, hari bagi Tuhan. Memberikan 1 hari bagi Tuhan dalam seminggu atau hari-hari yang lain untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu artinya bahwa Tuhan meminta kita untuk selalu mendekatkan diri dengan Tuhan. Sedangkan batu loh yang kedua itu yang terdiri dari 7 kemudian perintah, mulai dari perintah ke-4 sampai ke-10 itu adalah relasi dan perintah supaya relasi kita dengan manusia itu senantiasa terbangun. Maka kita diminta untuk menghormati orang tua, kita diminta untuk tidak membunuh, kita diminta untuk tidak mengingini hak milik orang lain yang menjadi bagian dari kemanusiaan kita. Karena itu maka semua sebetulnya berpadu. Cinta kepada Allah harus diwujudkan dengan cinta kepada sesama manusia. Manakah hukum yang utama? Ketika orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, maka Yesus mengatakan, hukum yang pertama ialah kasihilah Tuhan Allahmu, dan kemudian kasihilah sesamamu manusia. Kasihilah Tuhan Allahmu lebih dari segala-galanya. Cinta dan kasih kita kepada Allah nanti akan terwujud dengan pelaksanaan perintah Tuhan, mulai dari perintah ke-4 sampai perintah ke-10 itu. Dan jika ini sebetulnya kita lakukan dalam kehidupan kita, 10 perintah Allah itu, itulah juga menjadi dasar dan rancangan arsitek dalam diri kita masing-masing, bahwa kita sedang membangun kembali, memugar kembali diri kita sebagai bait tempat kediaman Allah. Satu yang penting bagi kita pada hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, bahwa kita sangat dicintai oleh Allah. Karena itulah maka Dia menyebut sebagai Allah yang cemburu. Dia akan marah kepada kita jika Dia merasa ditinggalkan dalam diri kita. Dia akan cemburu kepada kita jika kita lebih mencintai yang lain daripada Allah sendiri. Hari ini Allah kembali menegaskan kepada kita betapa besar cintanya kepada kita. Dan cinta yang dialamatkan Tuhan kepada kita, Allah kepada kita, akan berbalaskan berbuah berkat yang melimpah-limpah sampai keturunan Bapak Ibu sekalian. Amin.